أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah masjid Badrah Abdul Aziz Laksana Basung yang kita muliakan, Bapak pengurus bersama jajaran yang kita hormati, yang telah bersama-sama kita pada pagi yang cerah ini, begitu bersinar terang matahari. Diperkirakan BMKG pusat dapat kabar di grup di Padang akan terjadi hujan dan juga cuaca tidak baik. Ternyata perkiraan itu meleset. Cuacanya pusat dari Pariaman cerah sekali, tenang, seolah-olah begitu bahagia, seperti bahagianya kita hadir untuk sholat Idul Fitri hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang kebahagiaan kita terindah itu adalah setelah kita berjuang, setelah kita berhasil melalui sebuah proses yang panjang. Kenapa kita bahagia dengan Hari Raya Idul Fitri? Sebulan penuh kita berpuasa, tidak sehari dua hari, tidak seminggu, 29 hari. Sebelum bulan Ramadan sehari saya puasa payah. Puasa Senin Kamis susah. Iko sebulan penuh kita puasa, alhamdulillah lancar, pantas kita merayakan bahagia dengan hadir di Idul Fitri. Dan itu Allah Ta'ala mengingatkan kita bahagia bersyukur dengan menyempurnakan Ramadan kita. Pada akhir ayat 185 Al-Baqarah Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu. Alhamdulillah sudah sempurna. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu ikut bertakbir membesarkan Allah atas petunjuk kepadamu. Jadi bertakbir itu kalau melihat ayat ini mendekati wajib kifayah. Artinya harus ada yang bertakbir kita dari tadi malam sampai mau sholat id. Kalau tidak kena kita oleh ayat, supaya setan tidak cepat datang. Kalau kita bertakbir, setan terbirit-birit, tidak menggoda kita di sholat id. Tapi kalau tidak ikut bertakbir, bisa gagal kita sholat Idul Fitri, tidak jadi datang karena setan sudah dilepas oleh Allah. Kemudian di akhir ayat setelah 5 itu dikatakan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat bisa hadir Idul Fitri. Karena menurut Buya Hamka, kalau melihat umat Islam ini
itu memang terlihat di hari raya. Kalau melihat yang beriman, terlihat di tempat ibadahnya, di masjid, mushola, di lapangan ibadah. Mana yang banyak orang Islam dengan orang beriman? Rasanya banyak orang Islam, ya, yang ketika saya lihat mau lebaran, masjid sudah mulai kosong, mushola sudah mulai kosong, mall-mall plaza yang penuh. Saya seminggu mau lebaran ceramah di belakang PA Andalas di Masjid Baitul Mujahidin antara PA dengan SPR. Di PA-nya mau kita lewat macet, payah lewat sampai ke jalan, parkir kendaraan roda 4. Pas masuk ke masjid di belakangnya kosong, hanya satu saf tambah 3 orang, satu Ustaz Ulaisi. Kasihan kita di belakang keramaian ribuan orang Islam di depannya, masjidnya di belakang kosong untuk sholat isya hanya 15-20 orang saja. Kasihan kita, di mana rasa syukur kita kepada Allah? Kita berhari raya, apa yang kita rayakan? Tentu kembalinya kita fitrah, kembalinya kita kepada ibadah keislaman kita. Yang kita rayakan itu tentunya kitanya bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, karena Allah ampuni kita, Allah kembalikan kita ke fitrah. Itu yang kita rayakan sesungguhnya. Karena Rasulullah telah menjamin di hadis yang hafal oleh kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia lakukan dengan keimanannya dan penuh perhitungan ilmunya, maka diampuni dosanya yang berlalu. Jadi diampuni dosa, inilah harapan kita. Sebenarnya kita sebelum bulan Ramadan, ibarat kita ini yang tidak baik itu seperti ada ulama mengatakan seperti ulat bulu itu kan menakutkan. Masuk kita ke Ramadan ibarat kepompong, sebulan berubah menjadi kupu-kupu yang disenangi dan indah dipandang orang. Begitulah Allah Ta'ala dan malaikat melihat kita di Idul Fitri ini. Bangganya Allah di langit, bangga malaikat di langit melihat ke bumi ketika kita berbondong-bondong menuju tempat sholat Idul Fitri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita ingat Ramadan Idul Fitri ini adalah persiapan menghadapi tantangan zaman kita ini. Kenapa ini yang menarik bagi Ustaz Bapak Ibu? Karena keislaman kita umat ini di akhir zaman semakin susah kita kuatkan, tercabik-cabik dengan berbagai tantangannya. Padahal Allah Ta'ala ingatkan kita di Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah ke Islam itu betul-betul kafah, sempurna, totalitas, mulai dari perbuatan sampai seluruh cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berpakaian, cara pergaulan, itu sesuaikan dengan Islam. Dan itu terwujud di bulan Ramadan. Kita di Ramadan masuk halal, keluar halal, siang yang halal, sampai tidur kita ibadah. Puasa itu malam kita qiyamul lail, kita ke masjid. Berapa banyak yang derajat ke masjid diampuni dosa. Kita sholat tarawih, sholat witir, kita baca Quran, sampai kita berimpak tadi, luar biasa. Di mushola saya kecil separuh ini, impaknya total 47 juta. Berarti semalam lebih 1 juta, semangatnya begitu. Semoga kita lebih lagi di masa yang akan datang. Karena syarat mati itu salah satu harus berimpak. Bacalah surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berimpaklah kamu dari rezeki yang kami berikan sebelum kamu mati. Jadi kalau kita mati nanti tidak berimpak, nampak harta itu nanti balik bantah, nanti deposito, nanti buku tabungan, menangihlah kita bayi inyo tinggal. Itu akibatnya kalau tidak berimpah, maka harta itu mengertawakan kita. Iblis pun tersenyum, setan pun tertawa, kita merana sendiri masuk kubur, semuanya meninggalkan kita. Itulah syarat kita, salah satu dipanggil oleh Allah harus ada berimpah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah berimpah. Kemudian
Apa tantangan kita setelah Ramadan ini? 11 bulan kita harus berjuang kembali. Pertama, kita harus kembali berhadapan dengan setan. Sebab Ramadan kok setan dikali. Wasul silatis syayatin, kata Rasulullah. Setan diikat. Tapi ada juga Ustaz anda puasa, tidak sholat tarawih, yo bahkan tapi setan lari KB. Itu penyebabnya mungkin pengaruh KB dulu karek. Atau yang kedua mungkin ini lebih kawan arek, masih ada juga pengaruhnya lah sebulan. Kalau berkawan kau bertahun-tahun tekan aja, ya. Atau mungkin dia termasuk anggotanya, pengikutnya. Maka bacakanlah kepada orang la Ramadan hari dak yo salat atau dak yo tobat, bacakan surat An-Nas ambu hekenyo. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin alati wan nas. Setan ini gawat, adu mubin, kata Allah di beberapa ayat, musuh yang nyata. Nabi Adam saja bisa dia rayu, apalagi kita anak cucu Adam yang agak lemah keimanan. Pukullah, usirlah setan dengan sering-sering berzikir, terutama takbir Allahu Akbar. Setan terbirik-birik, terketut-ketut. Yang kedua, seringlah kita itu sholat. Sholat itu membuat setan meleleh, hancur. Begitu juga kalau kita sedang baca Quran, setan yang kepanasan, hangat, menjerit dia, bikin setan lari dari kita. Jangan setan dibiarkan bertema. Kalau orang lupa Allah, lupa sholat, lupa baca Quran, setan menemani, maka setanlah menjadi kawannya. Na'udzubillah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang kedua, tantangan kita kembali setelah Ramadan adalah hawa nafsu kita. Ini ada dalam diri kita, godaan-godaan, keinginan-keinginan yang tidak terkendali, yang disebut nafsu amarah. Itulah yang dikatakan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala amarah bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak melepaskan nafsu amarahku karena kecenderungannya kepada yang buruk, kecuali yang dikasihi ini Tuhanku, Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi penyayang. Bapak Ibu, hawa nafsu bukan dihilangkan. Kalau setan kita hilangkan, usir. Kalau hawa nafsu dikendalikan. Hawa nafsu ini penting. Hawa makan, hawa minum, berpakaian, mencari uang, mencari jabatan, mencari ilmu, itu hawa nafsu. Tapi kita kendalikan dengan akal yang Allah berikan, dengan Al-Quran wahyu yang kita baca, dengan zikir dan doa. Itu pengendali hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu tidak ada, kita malas hidup ini. Malas ibu-ibu babadah, tak punya nafsu. Apa malih mandi, malih bekarajo, malih saja hidup ini. Kalau hawa nafsu tak ada. Tapi jangan kita lepaskan, harus kita kendalikan dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah kita, dengan iman dan tauhid kita. Karena memang hawa nafsu ini sangat hebat. Saya kembali diminta sebuah perguruan tinggi negeri seminar LGBT. Ternyata Sumatera Barat ini 5 besar LGBT-nya di Indonesia. Anak-anak mahasiswa mengakui, senior kami yang mengajarkan Pak, ketika kami masuk perguruan tinggi, ini mencontohkan perbuatan homo, perbuatan gay itu. Kemarin anak-anak kampus, antar kampus lagi. Bahaya sekali kehidupan dunia maksiat hari ini Bapak Ibu. Kan viral kemarin, ada di suatu kota di Jawa, anak-anak SMP minta dispensasi kawin ke KUA. Kenapa? Sebagian besar mereka hamil SMP. Luar biasa. Kemarin di Padang awal Ramadan di Nanggalo ditangkap 7 pasangan mesum sampai ada orang tuh. Itu bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi begitulah beratnya. Kita tantangan ke depan, hati-hatilah anak-anak kita yang menjaga. Salah satu, kita tidak masuk surga kalau meninggalkan sifat dayus, kata Nabi. Dayus itu membiarkan maksiat berada di keluarga kita, tidak mencium bau surga. Walaupun awak ibadah santiang, awak banyak amal lain, tapi kalau membiarkan maksiat. Contohnya suami bapak ini, istri mau ke pasar, asal basuhnya pakai Hawaii KTB aja, ada suruh lebay. Berdosa pak suami membiarkan aurat istri dilihat orang, atau ibu-ibu gaya-gaya di medsos, melambai-lambai kan, kesepian segala, banyak yang suka aja ibu, padahal ke suami itu dayus. Atau kita punya anak gadis sebuah bapak, tiba nak bujang ke rumah, Pak pinjam anak Pak, bapaknya jalan ke Padang kat tadi semalam. Tak boleh membiarkan anak gadis kita dibawa oleh bukan mahram.
oleh laki-laki yang tidak halal. Kalau kita semangat pula menyuruh, kita orang tua berdosa. Itu dayus, kata Nabi, tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat, walaupun banyak amal yang lain, karena dia membiarkan maksiat ada di dalam rumah tangganya, padahal dia tahu menghilangkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian tantangan ketiga, judi online. Nama judi kok kini tak nak mudah gaya membalik chip-chip judi tu. Kita adik punya konten di Padang, sejak sambut takutnya nak menjual tu. Apa nak laku selama ke dia? Chip dah tu. Itu nan 6 kali diputar seminggu. 6 kali puluhan miliar. Dan kini sekolah judi itulah ada di Singapura, sekolah judi kasino internasional. Begitu judi ini main dunia dan hadir di handphone kita ditawarkan. Gaya-gaya ini tak main domino lepas. Terlintang HP itu judi itu. Kalau dulu HP-nya mencari gambar macam WA, tapi lama melintang, itulah main judi online itu. Bapak Ibu, tidak nak mudah. Jadi dosen di kampus itu kerja jauh bagi. Pak ke menagahan, ini sama ya Pak. Ya, ini Ustaz jadi bagia. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi begitu barat. Begitu juga syirik sekarang sudah ditonton di TV. Kan di Mandalika supaya jangan jadi hujan ada tangsir arah. Bisa ngecek orang lagi aja. Itu macam-macam sekarang Bapak Ibu dipertontonkan maksiat di depan kita. Apalagi Islam secara global terus dipinggirkan, dia anggap keterbelakang, dianggap teroris, dianggap radikal macam-macam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika zaman Covid di Eropa, itu simbol Islam yang dipaparkan di Eropa supaya orang tidak menularkan penyakit ke orang lain. Dikeluarkan bahasa Quran. Siapa menyelamatkan satu nyawa, menyelamatkan semua umat manusia. Siapa menyakiti, menyebabkan sakit satu nyawa, menyebabkan manusia semuanya mati sakit karenanya. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Islam menjaga kehormatan, kehidupan rahmat bagi manusia. Di mana letak Islam radikal, teroris, kejamnya Bapak Ibu? Ini terus kita harus perjuangkan. Bagaimana contohnya cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin, anak dari Husain. Ketika ayahnya dibunuh oleh rejim yang kejam, Ali Zainal Abidin tidak membalas dendam, tapi dia punya uang dibantu fakir miskin di seluruh Arab. Maka dia lebih banyak ibadahnya. Zainal Abidin itu penghulu orang-orang ibadah. 300 rakaat solat sunatnya sehari, 1000 sujudnya cucu Rasulullah. Begitu dia membalas kezaliman di masanya agar dia bisa kuat menjaga iman dan Islamnya di kezaliman yang terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang tak sedikit ini? Ya, di medsos, di media ada macam-macam, di berbagai kehidupan di masyarakat sekeliling kita. Yang pertama, kembalilah kita istiqomah memantapkan keimanan, ketakwaan kita. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa pegang agama dengan baik? Saya terus bisa kuat selamat." Rasulullah katakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan pada dirimu anak muda, aku ini beriman kepada Allah. Kemudian pegang teguh kalimat itu. Jadi kalau ada kita tergoda, aku orang beriman, awak orang beriman kuat, ya. Pegang teguh kalimat itu. Itulah pujian Allah di surah Fussilat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dipegangnya kalimat itu, tidak lepas-lepas. Turunlah malaikat mengatakan jangan cemas, jangan takut, kami penolongmu. Kapan itu? Menurut tafsir, ketika sakarat meninggalkan dunia, sendirian di alam barzah, sendirian di akhirat. Yang kedua, diturunkan ketenangan terus di hati kita oleh malaikat sebagai wali. Bagaimana Bilal disiksa oleh tuannya, tetap Allah, tetap istiqomah. Akhirnya Bilal menjadi muazzin, orang yang pertama naik Ka'bah, walaupun orang Afrika yang hitam, orang yang kata Nabi kakinya sudah menginjak surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah, mantan budak Afrika, bukan orang Arab, tapi karena istiqomahnya dalam beriman, itu yang membuat dia dekat dengan Rasulullah. Apa bukti dekatnya? Kalau Rasul tertidur, tidak ada yang berani membangunkan, hanya Bilal yang diutus sahabat. Orang kalau berani membangunkan awak, orang dakik lupa. Nabi kalau terlambat dah tiba, Bilal minta tolong cari Nabi. Kami dah tahu menggaduh Nabi. Kalau lalap Nabi yang menjagakan. Begitu dekatnya hati Nabi dengan Bilal. Kenapa? Apa yang diambil oleh Nabi adalah kekuatan istiqomah imannya.
Contohnya ada seorang Pak Waras di Lumpur Lapindo, rumahnya tenggelam, sawah ladang tenggelam. Pak Waras ini sekolah nggak tingginya bahasa Jawa saja. Ketika dapat bantuan listnya 45 juta, tapi yang masuk ke rekening Pak Waras 500 juta. Pada resminya 45. Pak Waras kok benar-benar waras, nyo tahu haknya 45, nyo balikan ke negara, ke panitia bantuan. Heran panitia, sekali orang membalik bantuan baru Pak Waras, dan selebihnya tidak ada melapor bahwa bantuan itu jalannya. Kok Bapak balikan begini? Ambo bantuan ambo resmi 45, tapi kok masuk 1,5 miliar. Ambo balikan hampir ratus 55, ambil 45 saja. Kan kami tidak tahu Pak, bantuan Lumpur Lapindo banyak banget. Tidak bisa, saya takut berbuat dosa. Saya takut sama Tuhan, bukan sama Anda, kata Pak Wan. Walaupun sekolah tidak tinggi, dia orang kampung di apa itu, tapi dia di Sidoarjo, dia kuat imannya. Nyo takut ya Tuhan, takut ya dosa. Nyo balikkan lagi 1,5 M ke negara. Kalau adalah 1.000 orang yang waras seperti Pak Waras, kita yakin selamatlah bangsa ini, bersihlah negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kemudian yang kedua, mari ketakwaan yang kita kuatkan ini kita iringi lapisan dengan 2. Pertama, kalau kita takwa, bertemanlah dengan orang benar. Kalau kita takwa, katakanlah yang benar. Lihat itu surat Al-Ahzab 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Atau pasal 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, kalau kamu takwa telah dapat oleh kamu di bulan Ramadan, hendaklah kamu katakan yang benar dan hendaklah bahasamu orang-orang benar. Bakawan orang bana, jangan tidak bana. Kalau belah bakawan orang tidak bana, rusak kebenaran yang kita bangun sebulan ini. Kembali ke habitat asli kita. Bakawan yo bergunjang lah bunjang lah balik. Selama pasong dah bunjang. Bakawan yo kawan berduto lah balik. Yo tukang fitnah so, yo tukang tak beras. Yang yo kawan suka berjudi lo lihat. Habis ketakwaan yang kita bangun sebulan ini harus bersama yang benar. Nabi kan siapa kawan setia beliau? Abu Bakar. Kenapa? Karena benarnya. Beliau hajat hijrah berdua, bersembunyi di Gua Sur, berminggu-minggu berjalan berdua. Kalau tidak benar Abu Bakar, habislah Nabi dipenggal oleh kafir Quraisy. Ketika misalnya sakit, diminta Abu Bakar jadi imam karena orang benar. Tidak berani sahabat menggantikan Nabi kalau Abu Bakar masih ada. Kemudian Nabi akan meninggal, terjadi persengketaan pengganti Nabi. Orang bertengkar Ansar Muhajirin, siapa mengganti Rasul? Ketika diminta kata-kata Abu Bakar, beliau berbicara tidak banyak. Kata Nabi, setahu saya, kata Abu Bakar, al-a'immah min Quraisy, pemimpin diserahkan ke suku Quraisy. Itu kata Nabi. Ketika Abu Bakar yang mengatakan kata Nabi, orang umat Islam itu percaya semua. Akhirnya Abu Bakar dilantik jadi khalifah pertama karena kebenaran kata-kata dan perbuatannya, karena kebenaran dia hidup benar bersama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, hiduplah kita ini agar ketakwaan Islam kafah kita terjaga terus 11 bulan ke depan. Hiduplah mencari ridho Allah. Jangan ridho makhluk. Istri jangan ridho suami, atau suami jangan ridha istri, atau kita jangan ridha atasan, jangan ridho kawan. Nak muah apa kawan jawab di batu siakan dah. Nak muahnya berganti jawab, nak muahnya menolong maaf saja kan tidak boleh. Carilah ridho Allah. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang terkenal, Suhaib Ar-Rumi namanya. Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya. Dia dari negeri Romawi, jadi saudagar kaya Mekah, masuk Islam. Nabi sudah hijrah, tinggal dia, hartanya banyak berlimpah. Dia memberi hijrah, dihalangi kafir Quraisy. Katanya kalau anda halangi saya panah anda semua. Saya ahli panah yang terkenal. Anda menghalangi saya ke Madinah karena harta saya atau karena saya Islam? Begini, Suhaib, di sini ajalah bersama kami, hartamu banyak, kami lindungi kamu dengan hartamu, asal jangan pergi menyusul Nabi ke Madinah. Kalau hartaku yang kalian cari, pakailah semuanya, ambil semuanya, bebaskan saya pergi ke Madinah menemui Rasulullah, memelihara iman dan Islam saya. Begitulah yang dicari oleh Suhaib Ar-Rumi, ditinggalkan semua keberbedaan di Mekah, tidak jadi dihalangi kafir Quraisy karena hanya mencari ridho Allah dan Rasulnya. Semoga kita juga begitu.
Yang keempat, bagaimana menguatkan Islam kafah kita, ketakwaan kita 11 bulan ke depan menjelang Ramadan datang. Usahakan puasa sunnah di samping puasa yang wajib, karena Nabi sudah jamin as-shaumu junnah, puasa itulah benteng bagi kita. Selagi kita puasa di benteng ini, siapa yang hebat puasanya? Pemimpin kita. Bacalah riwayat hidup Pak Habibie, 6 kali jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi presiden, tidak ada cacat kepemimpinannya, tidak ada korupsi, tidak ada apa-apa. Begitu hebatnya beliau menjaga integritas. Kenapa? Karena Pak Habibie setiap Senin Kamis puasa. Baik ke daerah-daerah ditawari makan belum puasa. Tiba nak gadir-gadir rancak merayu, bapak lagi puasa. Dikasih amplop macam-macam, bapak lagi puasa. Akhirnya beliau tak butuh dunia ini karena sedang puasa. Tak perlu makan, tak perlu minum, tak syarat apa-apa. Ternyata puasa ini sangat hebat dalam menjadi benteng sesuai hadis Nabi as-shaumu junnah. Yang terakhir, bagaimana kita menjaga konsistensi Islam kafah kita menghadapi tantangan yang 5 tadi. Tetaplah jaga solat kita, karena di solatlah itu lapisan untuk filter pelindungan jaminan Allah. Al-Ankabut 45. Wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita Ramadan lah solat tarawih, solat witir, macam-macam solat kita. Kalau kita teruskan, ini Allah yang akan menjaga. Kalau kita jaga solat, Allah jaga kita. Kalau kita jaga solat, Allah yang mengurus kita. Itu kata Ustaz Das'ad Latif, dai dari Makassar yang internasional. Berubah hidupku karena menjaga solatku. Ya Bapak Ibu, bisa tak solat menjaga pergantian bukan? Contoh, anak muda berkata pelau, tapi dia solat azan orang banyak kalah hakim mujahidin, tak jadi maksiat. Tapi kalau tak solat dari pagi sampai malam, duduk saya di tepi pantai, duduk saya bermaksiat. Tapi kalau ada solat, solat itulah yang membatasi kita dengan maksiat, dengan yang buruk-buruk. Sedang mototan dan jalan azan doa, daripada lisan kita berdosa, lebih baik kita sholat. Terhenti maksiat karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah 5 usaha kita, Bapak Ibu, agar kita istiqomah, agar kita bisa kafah dalam berislam. Karena yang kita pertaruhkan hidup ini adalah Islam. Itu yang akan kita bawa, yang lain akan kita tinggalkan. Hanya iman dan takwa, hanya Islam yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Marilah di akhir khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah agar Allah terima ibadah Ramadan kita, infak-infak kita untuk orang tua agar disampaikan Allah. Bacaan-bacaan Quran kita online ke orang tua. Kalau kita baca Quran, orang tua kita dikasih jubah cahaya di alam kuburnya, terang kuburnya, sejuk bercahaya. Kalau anak baca Quran, kalau anak berinfak juga begitu. Allah lapangkan, Allah ampuni dosa orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ala jami'i ibadatina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami yang sungguh-sungguh kami berpuasa dengan susah payah ya Allah. Apalagi sebagian kami tidak pernah puasa sebelum Ramadan ya Allah. Tapi dengan rahmat dari Ridho-Mu, dengan izin-Mu kami sampai juga kepada hari terakhir kemarin dan bisa kami ikut bertakbir dan sholat Idul Fitri ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah. Karena orang tua kami, ibu bapa berdosa gara-gara kami ya Allah. Anaknya banyak kehendak, anak butuh biaya, orang tua kami tidak bisa memaksakan, termakan yang haram, termakan riba, terambil hak-hak yang tak benar ya Allah. Kalau tidak sempat ibu bapa kami mohon ampun, melalui kami ya Allah kami mohon ampunilah ya Allah. Di hari yang fitri ini dosa ibu bapa kami ya Allah, keringat bapak kami ya Allah itu ganti air matanya. Kalau ibu kami menangis dengan air mata, tapi ayah kami keringatnya, tubuhnya yang dihabiskan siang malam mencari rezeki, itulah ganti keringat dari ayah kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini untuk kami menghadapi 11 bulan godaan syaitan, godaan hawa nafsu ya Allah,
godaan berbagai maksiat sekeliling kami yang bisa lewat handphone masuknya, lewat media-media kami yang merusak keislaman, yang merusak iman dan takwa kami, merusak keluarga kami kaum muslimin umat Islam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.